Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Ya, kompetisi di Premier League pekan ke-14 sudah dimulai kembali. Wah, ini bulan-bulan Desember ini mulai Boxing Day ya. Mulai padat jadwal di Premier League, seminggu bisa sampai 2 kali 3 kali pertandingan, akan menjadi bulan-bulan yang sangat padat bagi Manchester United. Dan di pertandingan keempat Ruben Amorim sudah langsung bertemu tim Big Six yaitu Arsenal. Pertandingan ini akan menjadi sebuah pembuktian dan ujian yang cukup sulit bagi Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim, karena secara performa Arsenal lagi bagus-bagusnya ya, dan sekarang untuk sementara ini sedang bertengger di peringkat kedua Premier League. Wah, ini lawan yang cukup sulit menurutku ya Arsenal, karena konsistensinya setiap tahun yang layak diapresiasi. Secara performa para pemain sudah berjalan dengan baik dari sistem yang ingin diterapkan oleh Mikel Arteta. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita memprediksi kira-kira siapa yang akan menjadi starting 11 di pertandingan dini hari nanti. Dimulai dari penjaga gawang, tentu Andre Onana, nggak ada pilihan lain. Dia kiper terbaik Manchester United untuk saat ini. Selanjutnya untuk lini pertahanan, lini pertahanan ini menurutku akan ada perubahan yang cukup signifikan ya, dikarenakan Lisandro Martinez terkena akumulasi kartu kuning, jadi dia tidak bisa bermain untuk laga kali ini. Kalau kita lihat dari posisi bek tengah kanan, aku berharap Leny Yoro yang bisa mengisi posisi tersebut, karena kabarnya dia sudah fit dan dia sudah bisa dimainkan oleh Ruben Amorim. Selain itu, di sisi Leny Yoro, dia juga sangat ingin mengincar pertandingan saat melawan Arsenal sejak dia masih cedera pada waktu itu. Jadi harapannya di kompetisi ini dia diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Menurutku nggak ada keraguan dia harus tampil sebagai starter atau enggak, karena dia masih belum mendapatkan kesempatan ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk tampil sebagai starter. Sedangkan semua pemain itu sudah mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Jadi mungkin di pertandingan kali ini adalah kesempatan yang bagus bagi Leny Yoro untuk tampil sebagai starter dan mengisi posisi bek tengah kanan. Selanjutnya untuk bek tengah, Matthijs de Ligt seperti biasa, nggak ada perubahan menurutku. Dan di sisi bek tengah kiri akan diisi oleh Harry Maguire menurutku ya. Karena ya siapa ya, dibandingkan Jonny Evans, ya aku lebih memilih Harry Maguire. Untuk laga sepenting ini ya kasihan Jonny Evans sih. Maksudku pasti akan keteteran juga kalau tampil sebagai starter. Jadi Harry Maguire akan diplot sebagai bek tengah kiri karena ketersediaan yang sangat terbatas ya di lini pertahanan Manchester United. Mau nggak mau, mungkin formasi ini yang paling realistis menurutku ya untuk sisi pertahanan. Selanjutnya untuk lini tengah, dimulai dari wingback kanan ada Amad Diallo yang mengisi posisi tersebut karena performanya yang luar biasa. Konsistensinya di beberapa pertandingan terakhir, terutama di bawah kepelatihan Ruben Amorim, ini luar biasa ya progresnya Amad Diallo ini. Dan posisi tersebut tentu akan menjadi posisi yang vital karena yang paling sering naik turun lapangan ini Amad Diallo, dan dirasa dia masih mampu untuk melakukan hal itu. Jadi wingback tetap Amad Diallo. Lalu untuk wingback kiri ada Diogo Dalot yang kemungkinan akan mengisi posisi tersebut karena Luke Shaw dikabarkan cedera dan akan absen dalam beberapa minggu. Lagi main wis cedera maneh, absen lumayan suwe beberapa minggu. Halah. Real Malaysia kayaknya ya belum lah. Jadi lebih dipercayakan Diogo Dalot yang mengisi posisi tersebut sebagai wingback kiri. Sedangkan untuk duet gelandang tengah
ada Manuel Ugarte dan juga Bruno Fernandes. Mungkin Bruno Fernandes kurang maksimal ya dari sisi pertahanan, tapi fisiknya yang lumayan kuat. Nggak lumayan, sangat kuat. Dia pemain yang paling jarang cedera loh ya, meskipun kemarin sempat ada adegan kakinya dikasih es ya. Mungkin ada gejala-gejala ringan lah. Tapi secara kualitas, secara ketahanan fisik, Bruno ini menurutku yang terbaik ya di Manchester United. Jadi dia mengcover area itu wah luar biasa lah luasnya. Maka dari itu untuk duet di gelandang tengah menurutku kombinasi Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes yang paling memungkinkan untuk menjadi starter di laga kali ini. Selanjutnya kalau kita lihat di lini serang dari sisi penyerang kanan, aku melihat Mason Mount yang bisa mengisi posisi tersebut. Lalu di sisi kiri ada Marcus Rashford. Sedangkan di ujung tombak lini serang Manchester United ada Rasmus Højlund. Karena apa? Karena ya untuk menembus lini pertahanan Arsenal yang diisi oleh pemain-pemain yang cukup solid ya. Seperti Saliba, Gabriel, Calafiori. Jadi membutuhkan pemain-pemain yang secara body balance cukup kuat, speednya agak kenceng, lalu bisa apa ya, bisa memberikan efek-efek kejut bagi pihak lawan gitu loh. Maka dari itu kombinasi Mason Mount, Marcus Rashford dan Rasmus Højlund menurutku akan menjadi komposisi yang pas di lini serang Manchester United pada pertandingan dini hari nanti. Oke, mungkin itu untuk susunan prediksi para pemain yang akan tampil sebagai starter saat melawan Arsenal nanti. Selanjutnya kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir di masing-masing tim, sebetulnya untuk Arsenal ini hanya mengalami 1 kali kekalahan ya dari 5 pertandingan, itu pun saat melawan Inter Milan di kompetisi Champions League. Sedangkan untuk 3 pertandingan terakhir, nah ini Arsenal bisa sapu bersih semua lawan, bahkan dengan skor yang cukup besar ya. 3-0, nah 1-5, 2-5, nah ini kan apa ya, cukup ngeri-ngeri sedap gitu loh kalau ngelihat tren kemenangan dari Arsenal gini loh, skornya besar-besar semua gitu loh. Apalagi, nah Arsenal baru saja menghadapi Sporting Lisbon, mantan klub dari Ruben Amorim. Dan saat bertanding melawan Arsenal itu merupakan kekalahan pertama bagi Sporting Lisbon di musim ini. Lalu di liganya kalah lagi. Nah, terlepas efek keluarnya Ruben Amorim atau enggak, kita tidak akan membahas itu. Tapi intinya musim ini ya secara performa Arsenal lagi bagus-bagusnya. Kalau nggak bagus nggak mungkin lah berada di peringkat kedua sementara ini. Sedangkan untuk Manchester United di 5 pertandingan terakhir menurutku trennya juga lagi bagus. 4 kemenangan dan 1 hasil imbang merupakan modal yang cukup bagus bagi Manchester United secara mental, secara kepercayaan diri, secara motivasi untuk bisa mengalahkan Arsenal. Meskipun secara head to head Manchester United ini di 5 pertemuan terakhir hanya menang 2 kali dan 3 kali mengalami kekalahan ya. Itu pun menangnya di friendly match gitu loh. Aduh, parah. Di musim ini pun friendly match itu sebetulnya kalah ya Manchester United 2-1, tapi menang di penalti. Di musim lalu pun gitu, menang 2-0 dan menang di penalti. Di laga serius kalah semua. Ini kan apa ya, bukan catatan yang bagus sebetulnya bagi Manchester United saat bertemu dengan Arsenal. Ya tentu secara kualitas sistem berbeda jauh ya. Arsenal secara kualitas sudah lebih diunggulkan, secara sistem juga sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat di pertemuan dini hari nanti, memang akan cukup sengit selama jalannya pertandingan. Arsenal tentu akan lebih diunggulkan secara kualitas dari sisi permainan. Apalagi ini laga tandang bagi Manchester United ya, bertanding di Emirates Stadium. Mungkin Manchester United tentu memiliki peluang. Tentu peluangnya pasti ada. Tapi persentasenya yang mungkin nggak terlalu besar gitu loh.
Gimana ya, menurutku kalau lawan Arsenal ya menang alhamdulillah, kalah ya nggak apa-apa, ya wajar kamu kalah dari Arsenal gitu loh. Apalagi Ruben Amorim juga baru menjalani 3 pertandingan bersama Manchester United, masih proses seleksi pemain. Tapi dari 3 pertandingan sebelumnya itu merupakan proses seleksi yang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ruben Amorim. Tujuannya apa? Tujuannya saat melawan Arsenal ini secara persiapan sudah lebih bagus lagi. Karena secara keseluruhan para pemain sudah diberikan kesempatan, sudah dilakukan rotasi secara menyeluruh, dan sudah mendapatkan menit bermain yang layak. Jadi di laga Arsenal ini, Ruben Amorim sudah benar-benar paling tidak tahulah pemain mana yang akan dijadikan starter sesuai dengan kebutuhan tim, sesuai dengan situasi lawan yang akan dihadapi. Karena kalau kita lihat ya dari sisi pertahanan Arsenal, ya kita membutuhkan orang-orang seperti Marcus Rashford yang speednya lumayan kenceng, insting mencetak golnya masih tajam, decision makingnya bagus. Lalu Rasmus Højlund, pemain-pemain yang memiliki body balance yang bagus, instingnya di dalam kotak penalti juga luar biasa menurutku dari gol-gol yang tercipta bersama Ruben Amorim saat melawan Bodo Glimt ya. Lalu Mason Mount ini juga pergerakannya cukup lihai ya, sebagai penyerang yang mungkin lebih sulit diprediksi. Positioningnya juga sangat bagus menurutku Mason Mount ini. Beberapa menciptakan peluang di dalam kotak penalti, namun sayang masih belum beruntung ya, masih terkena Mister Gawang di beberapa pertandingan sebelumnya. Lalu di lini tengah, nah di lini tengah ini kan ada Odegaard dan Declan Rice ya. Ini agak sulit juga ya lini tengah Arsenal ini. Nggak tahu kalau Partey ini main apa enggak. Mungkin ada pemain-pemain lain yang mengisi. Tapi Odegaard dan Declan Rice ini cukup menjadi masalah ya menurutku karena performanya yang luar biasa. Maka dari itu perlu pemain seperti Manuel Ugarte yang tipikal winning the ball, penghancur aliran bola dari lawan, dan Bruno Fernandes ya yang cenderung memberikan umpan-umpan jauh, crossing maupun long ball ke depan untuk melakukan progresi serangan bagi Manchester United. Meskipun secara pertahanan cukup buruk Bruno Fernandes ini, tapi ya nanti akan dibantu oleh Amad Diallo maupun Diogo Dalot yang kemungkinan akan invert ke tengah untuk bantu pertahanan. Sedangkan untuk lini serang Arsenal, nah ini yang paling sulit itu lini serang Manchester United, terutama Bukayo Saka ini. Nah, Bukayo Saka ini apa ya? Nanti akan ketemu Maguire ini ya. Kalau Maguire diplot sebagai bek tengah kiri ini. Pertarungan sesama pemain Inggris ya. Ada Kai Havertz dan juga Trossard ya kalau nggak salah ya. Maka dari itu kalau melihat situasi yang ada, memang pertarungannya nanti akan sangat sengit. Kemungkinan Arsenal akan lebih mendominasi jalannya pertandingan dari sisi penguasaan bola, dari peluang yang tercipta, dan Manchester United akan bermain lebih efektif, memaksimalkan counter attack dan peluang-peluang yang ada. Kayaknya Arsenal juga akan mencetak gol lebih dulu, lalu Manchester akan menyamakan kedudukan, tapi skor akhir kayaknya 2-1 ya bagi Arsenal, dan ini akan menjadi kekalahan pertama bagi Ruben Amorim. Dan nggak apa-apa, kalah itu nggak apa-apa, justru kalau misalkan kalah itu akan jadi evaluasi yang sangat berharga bagi Manchester United dan Ruben Amorim, karena kembali lagi ya yang dilawan Arsenal. 5 pertemuan terakhir aja nggak pernah menang. Ya menang 2 itu nggak dihitung ya karena friendly match. Menurutku tetap kalah gitu loh mas. Secara kualitas tentu masih jauh lah Manchester United. Kalaupun menang tipis ya alhamdulillah. Mungkin kalau menang 1-0 itu sudah sangat bagus bagi Manchester United. Karena bisa menahan para pemain Arsenal untuk tidak mencetak gol ke gawang United. Harapannya tetap bisa menang, tapi kalaupun kalah nggak apa-apa, itu sih wajar lah. Dia mau kalah kata yang bujat kan, niku
Amorim lagi ngelatih telung pertandingan saiki ketemu Big Six mosok mbok cacati rek lek kalah rek aja kebacut kok. Kalau iku wajar. Wingi ambek Liverpool kalah 3-0 kok. Dan ini Arsenal yang lagi apa ya? Yang lagi on track-nya ini bagus banget gitu loh. Ya bayangkan 3 pertandingan terakhir menang meyakinkan dengan skor-skor besar gitu loh. Bahkan di 2 pertandingannya mencetak 5 gol. Ini kan waduh, ngeri ya. Ngeri gitu loh, apalagi yang dilawan pertemuan sebelumnya itu melawan West Ham gitu loh. Yang mana Manchester United juga kalah lawan West Ham saat masih ada Ten Hag. Dan Arsenal bisa menang dengan skor 2-5 ya saat melawan West Ham itu. Aduh, seolah lah. Mungkin untuk prediksi ya, prediksi yang menurutku masuk akal itu 2-1. Manchester United kalah melawan Arsenal. Tapi kalau ada situasi yang tidak terduga dan situasi paling bagus, menurutku 0-1 kemenangan bagi Manchester United adalah perolehan yang luar biasa. Di luar itu semua kita tentu ada hal-hal yang masih tidak terduga yang bisa merubah jalannya pertandingan. Tapi apapun hasilnya, aku sangat menantikan pertandingan dini hari nanti karena ini akan menjadi pertandingan sangat seru menurutku. Kedua tim merupakan rival ya sampai saat ini, meskipun Manchester United nggak ada apa-apanya masihan untuk saat ini, masih proses membangun, masih proses adaptasi dan masih masa transisi bersama pelatih yang baru. Mungkin kalau teman-teman ada prediksi lain langsung tulis saja di kolom komentar, atau pemain-pemain lain yang menurut teman-teman justru lebih layak untuk tampil sebagai starter saat melawan Arsenal. Tulis saja di kolom komentar, dan harapannya di pertandingan dini hari nanti menang atau kalah ya semua kembali kepada teman-teman ya. Yang penting pertandingan dini hari nanti akan menjadi pertandingan yang sangat seru, sangat menyenangkan, dan sangat tinggi intensitasnya ya untuk masing-masing tim dalam keinginan untuk meraih kemenangan. Oke, mungkin itu dulu preview pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.